Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini ketemu lagi kita dengan mata kuliah ilmu keperawatan dasar pada materi kita yang ketiga, yaitu pengenalan early warning score. Sebenarnya early warning score ini adalah sebuah screening pada keperawatan lanjutan. Hanya saja teman-teman perlu mempelajari lebih awal, yaitu makanya judulnya jadi pengenalan. Karena early warning score ini adalah suatu pengkajian yang bersifat screening terhadap perubahan status kondisi pasien gitu ya, atau berdasarkan kondisi klinis pasien. Oke, kita lanjutkan pada materi yang pertama, yaitu slide yang pertama. Nah, ini ya, jadi early warning score ini merupakan sebuah panduan atau tools ya yang digunakan untuk menentukan derajat atau status kesehatan pasien. Nah, derajat dan status kesehatan pasien ini itu dinilai berdasarkan kondisi klinis pasien. Nah, pada pertemuan sebelumnya teman-teman kan sudah belajar mengenai pengukuran dan interpretasi pada tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital itu sendiri merupakan salah satu bentuk penilaian status kesehatan klinis pasien. Nah, pada early warning score ini banyak sekali dari nilai-nilai tanda-tanda vital tersebut yang akan digunakan sebagai bentuk screening early warning system. Nah, skor early warning system ini merupakan penilaian yang menggunakan angka yang mengkategorikan nilai status pasien itu berdasarkan angka atau skor, sehingga peningkatan pada skor IWS secara tiba-tiba itu akan menunjukkan adanya perubahan status kesehatan pada pasien. Misalnya nih, pada HR atau frekuensi nafas nilainya 2 sama frekuensi nafas nilainya 3 itu akan menunjukkan perubahan status kesehatan pasien. Nah, penilaian IWS atau penilaian early warning system ini biasanya dilakukan karena dia screening ya, sudah pasti dilakukan itu pada saat masuk rumah sakit ya. Kemudian jika seandainya kondisi pasiennya tidak stabil, pada saat dia masuk ke ruangan rawat baru juga akan pasti dilakukan screening ulang dengan IWS-nya. Atau misalnya sesuai dengan kondisi clinical pathway pasien yang mengalami perubahan kondisi klinis pasien yang tidak stabil. Semakin tidak stabil kondisi kesehatan pasien itu akan memungkinkan seringnya atau continuity dari penilaian atau pengukuran early warning system. Nah, secara umum early warning system ini biasanya dibagi menjadi banyak ya, dibagi menjadi 3 gitu. Cuman yang paling umum itu adalah dari Royal College of Physicians National Early Warning System atau disebut juga dengan NEWS. Kemudian ada juga yang dikenal dengan Modified Early Warning System dan Pediatric Early Warning System. Ada juga yang berbentuk Obstetric Early Warning System, hanya saja yang paling umum atau paling banyak digunakan yaitu adalah di antara 3 ini. Nah, penilaian early warning system ini, jika teman-teman sebelumnya di pendidikan diploma sudah mempelajari penilaian mengenai tingkat kesadaran atau menggunakan skala GCS, nah di early warning system ini akan sangat berguna sekali karena penilaian early warning system ini menggunakan sistem AFPU ya, yaitu alert, verbal, pain, dan unresponsive. Jadi bagaimana kita menstimulasi pasien, apakah melalui suara, apakah melalui stimulasi biasa, atau dengan stimulasi nyeri gitu ya. Nah, yang kita lihat adalah respon pasiennya, apakah pasien merespon dengan mata, suara, ataupun dengan motorik atau gerakan begitu. Nah, ketika misalnya dia masih berespon dengan tingkat GCS 15 artinya menunjukkan bahwa pasien itu dalam kondisi yang terjaga. Tapi ketika misalnya mengalami penurunan pada salah satu, itu artinya pasien dengan penurunan kesadaran. Yang terakhir itu adalah unresponsive atau ketika kita berikan respon panggilan, respon suara, respon nyeri, itu pasiennya sama sekali tidak berespon atau juga disebut dengan unresponsive. Nah, ini adalah beberapa tingkatan yang biasa dipakai dalam penilaian IWS ya. Skornya itu
dengan nilai kurang dari 4 itu dikategorikan rendah, nilai sedang yaitu 5-6 poin, nilai tinggi itu adalah lebih dari 7 poin. Lalu dari mana nilai 4, 5, 6, dan 7 ini kita dapatkan? Yaitu didapatkan dari kondisi-kondisi di aspek penilaian ini. Apa saja? Yaitu pertama adalah RR atau respirasi rate atau frekuensi nafas. Ya, yang kedua adalah saturasi O2. Yang ketiga adalah penggunaan oksigen tambahan. Selanjutnya adalah suhu atau temperatur, kemudian tekanan darah sistolik, kemudian frekuensi nadi, dan tingkat kesadaran. Jadi, apakah nilainya tinggi atau apakah nilainya lebih rendah daripada normal, itu akan menunjukkan pasiennya mengalami resiko rendah ataupun resiko tinggi terhadap peningkatan nilai di early warning score. Tapi ketika misalnya pasiennya normal, artinya pasiennya tidak memiliki risiko ya, artinya cuma di screening berdasarkan pergantian shift saja. Nah, oke, selanjutnya adalah bagaimana kita harus bersikap atau apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat ketika misalnya nilainya sudah didapatkan gitu ya. Jadi setelah dinilai berdasarkan 7 aspek tadi, ketika pasiennya memiliki nilai 0, artinya dari 7 aspek itu semuanya memiliki nilai normal, artinya kita cukup melakukan pemantauan early warning system secara rutin pada setiap pergantian shift. Begitu. Tapi ketika misalnya dia mempunyai nilai kecil dari 4, 1 sampai 4 ya, artinya kita harus melakukan pemantauan atau monitoring pada early warning score atau screening early score-nya itu 4 sampai 6 jam sekali gitu. Ya, kemudian contohnya misalnya apa saja? Contohnya pasiennya mengalami sesak nafas, kemudian diikuti dengan peningkatan nadi, kemudian dia menggunakan oksigen tambahan gitu, kemudian diikuti dengan penurunan saturasi O2. Dengan nilai 1 saja pada setiap aspek yang tadi, itu dia sudah memiliki nilai 4 kan ya, 1 pada setiap aspek itu dia sudah memiliki 4. Artinya si pasiennya minimal harus diobservasi atau dimonitoring ulang atau di screening ulang lagi pada 4 sampai 6 jam berikutnya. Kemudian setiap perubahan yang terjadi pada pasien itu haruslah dilaporkan oleh perawat penanggung jawab perawatan pasien tersebut. Ya, apakah pasiennya perlu dilakukan peningkatan perawatan klinis atau hanya dilakukan pemantauan saja gitu. Begitu juga ketika nilai IWS yang didapatkan itu adalah misalnya 5 atau 6. 5 sampai 6 dia ada di risiko sedang ya. Nah, ketika misalnya pasien yang dapat mempunyai risiko sedang, artinya si pasiennya haruslah diobservasi setiap 1 jam sekali. Dan perawat penanggung jawab haruslah memberitahukan atau melaporkan perubahan kondisi klinis si pasiennya ini kepada tim medis yang merawat. Ya, bisa kepada dokter jaga atau misalnya dokter DPJP yang bertanggung jawab untuk merawat si pasien ini. Nah, kondisi yang lebih akut itu adalah nilai yang lebih tinggi, lebih dari nilai 7, artinya si pasiennya tadi itu mempunyai nilai interpretasi yang lebih ekstrim pada ketujuh aspek tadi, sehingga nilai yang didapatkan atau total skor yang didapatkan itu adalah lebih dari 7. Artinya apa? Pemantauan atau observasi yang dilakukan oleh si perawat penanggung jawab terhadap kondisi klinis pasien tadi itu haruslah diinformasikan kepada tim yang merawat, kemudian apakah perlu dilakukan peningkatan perawatan klinis ke perawatan yang lebih tinggi. Contohnya misalnya pindah rawatan ke ICU atau pindah rawatan ke HCU sesuai dengan pertimbangan dokter yang merawat begitu ya. Nah, ini kurang lebih hampir sama kayak yang tadi saya jelaskan di slide berikut sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh lembar observasi dan respon chart yang dikeluarkan oleh Hipersi tahun 2017 pada penilaian IWS ya, yaitu yang dikeluarkan oleh Royal College of Physicians pada News National Early Warning System. Jadi bisa
yang bisa teman-teman mahasiswa lihat di sini contohnya adalah di respirasi rate ya, ketika misalnya respirasi rate-nya normal, nilainya itu 12 sampai 20, nilai yang didapatkan pasien itu adalah 0 kriterianya. Sehingga diartikan si pasiennya memiliki respon pernafasan yang normal. Tapi ketika misalnya dia punya takipne lebih dari 25 kali per menit atau dia beradipne kurang dari 8 kali per menit, sama-sama mempunyai skala yang ekstrim, artinya poin yang kita berikan itu adalah nilai 3 gitu ya, sama-sama 3. Baik lebih tinggi ataupun lebih rendah. Begitu juga ketika misalnya diikuti peningkatan yang konstan nih, misalnya 21 sampai 24 itu nilainya 2. Nah, untuk saturasi oksigen, saturasi oksigen normal kan misalnya 100% gitu ya. Nah, ketika misalnya nilainya terjadi penurunan, misalnya saturasi oksigennya 90% begitu, maka nilainya adalah 3 gitu ya. Kemudian 92 sampai 93,2 atau bahkan mungkin atau si saturasi oksigennya itu 98%. Berarti nilai yang kita berikan adalah 0 gitu karena nilai 98% dianggap memiliki saturasi oksigen yang normal gitu ya. Itu juga dengan temperatur. Kalau temperatur kan ekstrim hipertermi gitu ya atau hipotermi. Nah, orang yang hipotermi memiliki derajat early warning system yang lebih rendah dibandingkan hipertermi. Kenapa? Karena hipotermi menunjukkan adanya tanda-tanda kegagalan sistem ya atau MODS sehingga nilainya menunjukkan skala yang lebih tinggi yaitu 3 dibandingkan memiliki kondisi hipertermi yaitu lebih dari 39 derajat. Tapi kalau nilai suhunya normal-normal aja 36,5 sampai 37,5 ya nilainya ya 0 gitu ya skalanya. Begitu juga dengan tekanan darah sistolik, peningkatan frekuensi nadi dan level kesadaran yang tadi saya jelaskan melalui AFPU ya. Kalau dia siaga ya 0, tapi kalau misalnya nilai GCS-nya 12 gitu ya, nilai GCS-nya 13 dengan penurunan verbal, pain ataupun unresponsive nilainya langsung ekstrim 3 gitu. Karena kalau penurunan kesadaran nggak ada kondisi yang lebih baik daripada sadar gitu ya. Nah, lalu apa yang membedakan kondisi penilaian MUSE pada National Early Warning System dengan MUSE, Modified Early Warning System, dan Pediatric Early Warning System. Jadi kalau seandainya dia di Modified Early Warning System, dari ketujuh aspek tadi itu perlu ditambahkan adanya parametrik atau ukuran nilai urin ya, menambahkan jumlah nilai urinnya dalam 24 jam gitu. Apakah kondisinya oliguri, poliuria gitu ya, itu menunjukkan kondisi-kondisi perubahan-perubahan sistemik pada si pasiennya. Namun, ketika dia menambahkan nilai urin output pada parameternya, di Modified Early Warning System, dia menghilangkan penggunaan oksigen tambahan. Misalnya, dia pakai nasal kanul, mau pakai NRM, mau pakai RM, ataupun pakai masker biasa di Modified Early Warning System, dia dianggap tidak menunjukkan kondisi apa-apa begitu ya. Tapi kalau seandainya dia di National Early Warning System penggunaan oksigen tambahan walaupun dia pakai nasal kanul, NRM, RM itu dianggap sebagai sebuah perubahan kondisi klinis pasiennya. Nah, kalau di Pediatric Early Warning System, selain pada kondisi fisiologis tadi, yang harus diperhatikan itu adalah perubahan perilaku anak, gitu ya. Apakah anaknya kooperatif dalam perawatan, menunjukkan tanda-tanda tantrum, atau misalnya distimulasi tidak menunjukkan respon bermain yang tepat, ada gangguan istirahat dan tidur. Jadi, kenapa gitu ya? Karena kalau pada anak, kondisi perkembangan milestone-nya itu menggambarkan apa yang terjadi pada fisiologis pasiennya sehingga perilaku anak menjadi salah satu aspek yang dinilai pada early warning system. Selain penilaian pada kardio dan respirasinya. Nah,
Oke, selanjutnya IWS pada kondisi COVID gitu. Kenapa ya dibahas IWS pada kondisi COVID? Karena kondisi COVID-19 lah yang membuat kita akhirnya beradaptasi menggunakan media pembelajaran daring ya, sehingga pembelajaran kita berbentuk kondisi kelas jarak jauh ini gitu, sehingga pada IWS pun ada perubahan atau adaptasi yang dilakukan pada pasien-pasien COVID gitu. Penilaian fisiklinya atau fisiologisnya itu hampir sama saja. Maksudnya pada aspek-aspeknya ya itu hampir sama saja, yaitu penilaiannya pada RR, saturasi O2, tekanan darah sistolik, suhu, tekanan nadi, dan tingkat kesadaran. Namun yang membedakannya adalah skala umurnya. Pada IWS COVID-19, usia di atas 65 tahun itu mempunyai kriteria penilaian angka yang lebih tinggi gitu ya. Karena memang usia pada COVID-19 ini menunjukkan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan usia atau pada lansia itu tingkat adaptasi imunitas si pasiennya terhadap COVID-19 itu lebih rendah begitu ya, sehingga sistem imun ataupun sistem metabolisme tubuh kita tuh tidak responsif lagi untuk melawan virusnya, sehingga pada pasien-pasien yang mempunyai umur di atas 65 tahun nilainya pasti akan lebih tinggi pada IWS COVID-19 ini. Untuk penilaian dia sama saja seperti National Early Warning System, yaitu memiliki skala rendah, sedang, dan tinggi, yaitu ya nilai rendah 1-4, untuk sedang 5-6, kemudian tinggi itu memiliki nilai di atas 7. Namun yang membedakannya adalah ketika misalnya pasiennya memiliki skala tinggi atau risiko tinggi, dia juga mendapatkan asuhan perawatan ajal. Ya, perawatan ajal. Jadi selain perawatan yang bersifat fisiologis ya gangguan-gangguan misalnya seperti oksigenasi, cairan, nutrisi dan lain-lain pada asuhan perawatannya. Nah, ketika misalnya dia memiliki risiko tinggi atau nilai yang di atas 7, maka pasiennya juga akan mendapatkan perawatan menjelang ajal. Sehingga perlu dipersiapkan aspek psikis, mental, dan spiritualnya oleh si perawat yang mendampingi pasien yang mengalami atau mendapatkan COVID-19 ini. Oke, ini kurang lebih bentuk chartnya atau pola penilaiannya pada IWS pada COVID-19 ya, bisa dilihat ini ada aspek umur ya. Orang yang memiliki umur kurang dari 65 tahun nilainya tetap 0 walaupun 60, 50 gitu ya, karena dianggap imunitasnya lebih responsif terhadap COVID-19. Tapi ketika misalnya umurnya 65 tahun ke atas ya langsung aja dapat nilai 3. Nah, karena dianggap memiliki risiko tinggi terhadap keterpaparan atau morbiditas dan mortalitas si COVID-19 ini. Selain umur, semuanya hampir sama saja. Ada RR, oksigen, kemudian ada penggunaan oksigen tambahan, tekanan darah sistolik, heart rate ya, tingkat kesadaran nih, kemudian suhu atau temperatur. Nah, interpretasinya ada di bawah ini. Hampir sama seperti National Early Warning System ya, berapa jam harus dimonitoring, kemudian grading atau tingkat risikonya, kemudian warning levelnya dia di level mana, kemudian dia berapa jam harus mendapatkan monitoring yang berkala gitu ya, rutin monitoring. Oke, saya rasa di materi ini cukup sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan cukup bisa menstimulasi rekan-rekan semua untuk mempelajari lebih lanjut mengenai early warning score atau early warning system. Karena kalau di early warning system nanti tetap aja berdasarkan kasus ya bagaimana teman-teman bisa menilai atau menganalisis kondisi klinis pasien berdasarkan aspek-aspek penilaian yang ada pada IWS ini. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Saya tutup penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.